welcome back. Dan ya, welcome back di reading vlog aku kali ini. Dan sekarang reading vlognya aku ya, Throne of Glass. Jadi seperti biasa, aku bukan seperti biasa sih, ini bakalan jadi reading vlog spoiler alert banget seperti yang sebelumnya di Assassin's Blade. So ya, jadi kalau yang belum baca, maybe nggak kalian jangan nonton video ini karena bener-bener kayak spoiler alert banget, karena aku bener-bener pengen nikmatin baca ini bareng kalian, dan aku juga pengen kalian tahu gimana reaksi aku baca ini. Enjoy untuk reading vlog aku kali ini, karena aku bener-bener kayak semangat banget baca ini, bener-bener kayak nggak bisa berhenti, bener-bener nggak bisa berhenti teman-teman. Dan aku udah bener-bener seperti udah tahu ini arahnya kemana sedikit sih sebenarnya. Dan aku bener-bener suka banget relationship-nya si Selena sama si Cole ya nyebutnya, sama si Prince-nya. Bener-bener relation mereka tuh lucu banget, aku seneng, sweet gimana ya, apalagi si Cole itu bener-bener kayak sweet banget lah, lucu sih, nyenengin relationship-nya mereka bertiga ini, bener-bener nyenengin banget. Dan ya, aku happy banget baca ini, dan langsung aja untuk videonya. Hello, it's me again. So untuk Throne of Glass-nya udah sampai di chapter 5, itu itu halaman 32. Dan ini lagi perjalanan ya si Selena dari tambang garam itu menuju ke balik lagi ke Rifthold, karena dia kan sama si Prince itu dikasih kesepakatan supaya pembebasan dia gitu kan, untuk jadi championnya raja kayak gitu. So ya, ini lagi perjalanan dia dari Salt Mines itu menuju ke Rifthold. Jadi so aku udah agak sedikit punya hint ya, punya clue ini bakalan ke arah mana kisahnya Throne of Glass ini. Dan mudah-mudahan itu benar, itu jadi harapan aku, karena selama ini aku lihat kisah kayak spoiler, kisah fan art atau apapun itu tentang Throne of Glass itu, aku sedikit agak bingung, karena ternyata dari aku baca di Assassin's Blade itu tuh tentang Selena gitu loh. Sedangkan setiap kali aku buka soal-soal fan artnya atau fan clubnya si Throne of Glass ini, sama sekali nggak ada nyebutin soal Selena gitu loh. So maybe aku udah agak sedikit ada arahan dari kisahnya, mudah-mudahan bener. Dan ya, aku bakal lanjutin baca ini, tapi kayaknya aku bakal makan dulu. Karena aku habis mandi dan belum makan malam sih. So maybe aku bakal malam dulu terus ngelanjutin lagi. Dan aku bener-bener kayak punya antisipasi yang besar banget sama kisah ini, mudah-mudahan gak mengecewakan seperti reviewnya di mana-mana. So ya, halo. So after so many days, aku akhirnya bisa update lagi, karena kemarin aku itu kayak males banget baca, bener-bener kayak oh my god, aku males ngapa-ngapain, kayak akun journalingku juga kayak terabaikan, aku nggak tahu kenapa. Terus kemarin weekend aku vaksin booster, vaksin ketiga, dan bener-bener kayak bikin badan aku sakit semua, nggak tahu kenapa, bener-bener bikin sakit semua. Dan sekarang udah hari Senin, sekarang udah tanggal 28 Maret, dan aku udah sampai di bab 14 itu di halaman 106. Dan ini lagi ada masalah teman-teman. Jadi kan mereka kan mau ngadain kompetisi itu kan, jadi ini hari-hari dimana mendekati untuk kompetisi pertama. Tapi malah kan kalau jadi di sini kan diceritain kalau misalkan mereka tuh lagi pada sibuk-sibuk latihan gitu loh sebelum menghadapi kompetisi pertama gitu, hari pertama kayak gitu. Dan malah ada kejadian, ada salah satu champion itu ditemukan dibunuh. So ini lagi pada bikin lagi pada bingung kenapa, ada apa, ini sesuatu yang nggak beres kayak gitu. So aku baru sampai situ bacanya. Dan di sini
karakternya si Selena sama di Assassin's Blade itu bener-bener beda banget, nggak tahu kenapa, karena mungkin kan ini kan Throne of Glass ini kan kejadian setelah Assassin's Blade, jadi maybe ngerubah karakter dia, ngerubah kepribadian dia maybe, atau juga. Dan aku bener-bener kayak sama si Kaul ini lucu banget deh, dia tuh ada sedikit gimana ya, dia nih lagi kayak sedikit menemukan sisi yang baru dari Selena, tapi juga kayak masih tetap waspada sama si assassin ini gitu. So menarik banget sih. Dan ya sekarang aku bakalan lanjutin Soul Station. Ya ampun, mata aku kelihatan capek banget karena belakangan ini kesering kurang tidur. So untuk update selanjutnya, aku udah sampai di bagian 27, di chapter 27. Ini udah sampai di halaman 210. Dan ini bener-bener kayak lagi, bukan tegang sih, lagi kayak mulai terlihat konfliknya. Jadi kemarin seperti yang sebelumnya itu kayak banyak banget champion, calon-calon champion itu yang dibunuh, dan sekarang ada ditemukan lagi, dan bener-bener kayak ternyata organnya yang dibunuh itu tuh pada hilang, otaknya diambil, dan bener-bener kayak brutal banget pembunuhannya. Jadi ini lagi pada nyelidikin, dan ini lagi diungkapkan soal apa sih namanya ya, aku lupa istilahnya itu weird marks, weird marks. Aku nggak tahu gimana pronunciation-nya, tapi spellingnya itu WYRDMARKS, weird marks, nggak tahu deh. Nah jadi weird marks ini nih kayak ditemukan di apa ya, kayak salah satu menara yang tua di kastil ini. Jadi kayak apa sih, kayak tanda-tanda gitu. Mereka nyebutnya sih kayak agama lama, atau bisa jadi agama kuno kayak gitu, kepercayaan kuno, atau bisa disebut juga kayak apa ya, magic yang kuno gitu, old magic kayak gitu. Feeling aku yang ngebunuh para champion ini nih makhluk-makhluk itu gitu, tapi siapa yang ngebawa itu juga belum ketahuan. Tapi aku bener-bener ada feeling ini ada hubungannya sama si tanda-tanda si weird marks itu, dan aku mencurigai si Chain sama Princess Nehemia, karena kayak mereka ada sesuatu gitu antara Princess Nehemia atau si Chain ini yang ngebuat portal itu. Aku sih dugaanku sih di situ. Dan ya aku bener-bener kayak di sini nih bener-bener si apa ya, si Selena ini kayak depres gitu. Jadi kayak ngelihat gimana dia menangani pressing itu tuh bener-bener kayak luar biasa banget sih. Walaupun dia sebenarnya kayak sedikit goyah, tapi ternyata dia mengalahkan dirinya sendiri. Jadi dia bisa kayak kontrol, itu bener hebat sih menurutku. Soalnya he finally kissed her. Oh my god. Walaupun cuman kayak nyium di pipi dikit aja gitu, terus ngucapin good night, but that was so sweet. Dan sumpah si Kel sama si Robin ini bener-bener kayaknya tertarik banget sama si Selena, tapi mereka tuh berdua kayak nggak mau jujur, dan si Selena tuh kayak nggak mau kayak bikin mereka salah paham gitu. Jadi kayak jaga omongan dia ke Robin, jaga omongan dia tentang Kaul ke Robin, juga jaga omongan apa namanya tentang Robin ke Kaul. Jadi kayak oh my god, literally bener-bener kayak cinta segitiga banget. Dan oh ya, Paddington, what's up with you? Kayak bener-bener aduh mencurigakan. Dan bener kan si Chain, jadi kan Paddington itu tuh kayak diperhatiin kan sama si Kaul, kalau dia tuh kayak ada perubahan sedikit tentang dia, dan ada tentang apa cincin gitu warna hitam. Dan saat si
Selena ketemu sama si Chain, dia kayak agak aneh gitu, dia juga lagi pakai cincin hitam itu. So I don't know. Dan si Nehemia bener-bener kayak si hiding something, dia bener-bener kayak nyembunyiin sesuatu. Dan oh my god, antara tiga itu tuh siapa aku nggak tahu, tapi yang jelas tiga itu bener-bener mencurigakan banget. Dan bener-bener oh my god, oh my god, aku bener-bener kayak habis. Oh my god, it's Chain, it is him. Dan bener-bener makhluk. Oh my god, jadi selama ini dia ngebunuh para champion itu pakai word marks itu untuk kayak apa namanya, jadi kalau dia jadi makhluk ini yang dia panggil itu kalau ngebunuh si salah satu champion, kekuatan champion itu akan jadi miliknya si Chain kayak gitu. So dia tahu, si Selena tahu apa namanya, ritmenya ya, dia paham. Dan kayak nembak-nembak dia harus ke tomb-nya itu, ke apa namanya, ke pemakaman bawah tanah yang ada, yang lewat apa, yang ada pintunya di kamarnya itu. Bener-bener kayak, dan bener ternyata si Chain selama ini dan makhluk itu nyerang dia, tapi dia berhasil selamat pakai apa namanya, senjata yang salah senjatanya King of Adarlan yang ada di makam itu gitu. So tapi dia kena gigit dan dia berhasil kembali ke kamarnya. Dan yang nemuin dia adalah Nehemia. Kayak bener-bener segimananya Nehemia nyelamatin dia, mencoba nyelamatin dia, itu bener-bener kayak bikin aku. Jadi gigitan makhluk itu di Selena tuh jadi kayak icy gitu loh. Oh my god, aku kayak kena pang gitu, karena selama ini kan yang dicurigai kan si Nehemia gitu loh. Ternyata, dan ini tapi ini belum tahu juga sih. Oh my god. Oke. Dan King tahu tentang word marks itu. Dan dia juga punya cincin hitam itu. Another ring. Itu cincin apa? Oh my god. Dan bener-bener, bener-bener mereka tuh kayak sekongkol gitu loh. Paddington sama si King nih, jelas banget. Dan dia curiga tentang tanda yang ada di apa yang dikasih Queen Elena ke siapa? Ke Selena. Untuk kayak ngilangin racun yang dikasih ke dia waktu duel itu. Dan bener-bener kayak oh my god, he know something, bener-bener dia tahu sesuatu dari awal, dia udah tahu tentang tanda-tanda itu gitu loh. Dan kayak bener kayak lagi neliti tentang tanda-tanda itu gitu loh. Padahal kan dia sendiri yang kayak ngemusnahin magic di tanah itu gitu loh, di kontinen itu gitu loh. Dan bener-bener kayak si King ini bener-bener kayak oh my god. Dan dia punya rencana buat luar biasa. Dan aku bener-bener kayak si Dorian sama Selena ini bener-bener kayak sweet banget, bener-bener kayak, tapi aku yakin ada sesuatu yang terjadi sama mereka. Pasti mereka bakal ada sesuatu yang bener-bener kayak bener-bener bikin hancur semuanya. Bener-bener kayak oh my god. Dia memutuskan hubungan sama Dorian karena udah jelas nggak mungkin banget, karena dia prince, si Dorian prince dan Selena adalah the king champion. So bener-bener kacau banget. Dorian bener-bener kayak kaget, tadi sakit hati apa enggak nggak tahu. Dan si kau kayak sedikit seneng sampai dia tuh kayak nggak bisa nyembunyiin gitu. Oh my god. Dan Elena muncul lagi dan bilang kalau hubungan darah tuh nggak bisa diputus bagaimanapun caranya. Dan bener-bener nyuruh Selena untuk kayak kamu harus perhatiin gimana cara kerjanya si King ini gitu loh.
Dan suatu saat dia dengar semua penderitaan, semua doa-doa orang-orang yang menderita karena kayak gini, dia akan muncul lagi kayak gitu. Dan oh my god, who is she? Walaupun aku sebenarnya udah tahu sih, kan aku udah tahu spoilernya, cuman jadi turning pointnya tuh di sini gitu loh, karena si Selena ini kan ratu, she is a queen, I think. Aku rasa sih iya. Sebelum patternnya tuh udah kelihatan gitu loh, benang merahnya tuh udah kelihatan gitu. Dan aku kenapa nyesel banget, aku udah tahu gimana kisah ini, udah tahu spoilernya, karena kalau aku nggak tahu pasti aku sekarang udah kayak bingung udah. Tapi kan aku udah tahu, jujur aku udah tahu kisahnya, nggak yang udah tahu banget gitu, enggak, maksudnya aku udah tahu dia siapa gitu. Karena kemarin kan aku bingung, setiap kali nyari tentang Throne of Glass, nama Selena tuh nggak pernah disebutin gitu, tapi yang disebut tuh si Elaine kalau nggak salah namanya. Dan akhirnya suatu saat aku ketemu kalau itu ternyata nama asli dia gitu, dan itu menghancurkan semuanya, tau gak? Kenapa aku nyari tahu, harusnya aku diem aja. But it's okay, karena sekarang aku udah tahu linknya, jadi kayak aku sekali lagi menanti apa yang akan terjadi. Tapi ini udah sampai bab terakhir teman-teman, ini bener-bener udah sampai bab terakhir, so aduh, I don't know. Oke, finally selesai juga teman-teman. Dan untuk akhirnya bener-bener kayak, untuk klimaksnya tuh bener-bener kayak ya that's it gitu, dan kita harus baca buku yang kedua gitu. So ya, akhirnya aku selesai Throne of Glass, dan aku kasih 4 bintang untuk buku ini karena I don't know, karena kan ini kan cuman, jadi buku ini kan kisahnya cuman kayak apa ya, kayak training dia sebagai seorang champion gitu kan di kompetisi ini gitu loh. Jadi menurut aku agak sedikit monoton, walaupun sebenarnya di sini juga dibumbui kayak apa sih, gimana ya, clue, maksudnya apa sih yang dia dapat di setelah dia tinggal di castle ini gitu loh, di Glass Castle ini gitu. Jadi sedikit demi sedikit dia kayak dikasih clue, hint tentang kehidupan zaman dulu kayak gitu, terutama legendanya si Adarlan, sebelum Adarlan malah ya. Jadi kayak gitu. Dan ya aku juga banyak banget kayak menerka-nerka, banyak banget you know lah, kayak oh ini pasti bakal kayak gini, oh apa ini kayak gini, pokoknya banyak pertanyaan juga. Dan makanya aku gak sabar banget buat baca yang buku kedua. Sebenarnya aku udah proses baca, so nanti langsung aja habis ini aku bakalan bikin reading vlog lagi. Dan aku bener-bener kayak, aku tahu kenapa series ini nih bener-bener kayak fenomenal banget. Aku bener-bener tahu banget, dan bener-bener Sarah J. Maas genius banget. Tapi itu aku nggak bisa kasih 5 bintang untuk buku ini, karena menurut aku kurang sih ya, karena ini buku pertama. Biasa buku pertama seperti itu karena kita kayak masih menggali, masih dasar, masih masih permulaan kayak gitu. So aku bener-bener nggak sabar untuk buku keduanya, dan ya aku kasih 5 bintang untuk buku ini. Dan mudah-mudahan kalian menikmati reading vlog kali ini, dan benar-benar kayak banyak banget kejadian, kayak aku mewek, sedih, marah, nangis, pokoknya semuanya kejadian di sini. Dan ya aku benar-benar gak sabar sama cinta segitiga mereka, benar-benar luar biasa banget. Si Dorian sama si Selena sama si Kyle benar-benar kayak saya ketemu lagi di reading vlog aku untuk buku yang kedua. Buku ketiga sih sebenarnya kalau kita include si The Assassin's Blade, jadi buku kedua ya, Crown of Midnight. Ya, Crown of Midnight. Aku udah baca itu, udah proses baca, so ya. Sebentar lagi aku bakalan bikin reading vlognya untuk buku itu, so ya. Dan ya, I hope you enjoy, and I'll see you next time. Bye bye.